Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian dan gambaran umum tentang diare. Diare adalah salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya buang air besar, bab, cair atau encer lebih dari biasanya. Tapi tahukah kamu, kalau diare sebenarnya bukan sekadar buang air besar yang sering, melainkan tanda bahwa ada gangguan pada sistem pencernaan kita? Secara sederhana, diare bisa diartikan sebagai kondisi ketika seseorang buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, dan bentuk tinjanya berubah menjadi encer atau cair. Kadang disertai rasa mulas, perut kembung, mual, bahkan bisa sampai muntah. Dalam istilah medis, hal ini terjadi karena usus tidak bisa menyerap air dan nutrisi dengan baik, sehingga sisa makanan yang seharusnya padat malah keluar bersama air. Tubuh kita sebenarnya punya cara alami untuk menjaga keseimbangan cairan dalam pencernaan. Saat makanan masuk ke usus, air dan garam akan diserap sesuai kebutuhan. Namun, jika terjadi gangguan seperti infeksi atau iritasi, proses penyerapan ini jadi tidak normal. Akibatnya, cairan tetap berada di dalam usus dan membuat tinja menjadi encer. Inilah yang disebut diare. Diare bisa berlangsung sebentar, bisa juga lama. Kalau hanya 1-3 hari, biasanya disebut diare akut, dan umumnya bisa sembuh dengan perawatan sederhana di rumah seperti minum oralit atau memperbanyak cairan. Namun jika berlangsung lebih dari 2 minggu, itu sudah termasuk diare kronis, yang biasanya disebabkan oleh masalah kesehatan yang lebih serius, seperti gangguan penyerapan makanan, penyakit usus, atau infeksi yang tidak kunjung sembuh. Gejala diare juga bisa bervariasi. Ada yang hanya mengalami buang air cair tanpa rasa sakit, tapi ada juga yang merasakan perut kram, kembung, demam, bahkan tinja bercampur darah. Selain itu, diare juga bisa membuat tubuh terasa lemas karena banyak cairan yang keluar dari tubuh. Kalau tidak segera diganti, tubuh bisa mengalami dehidrasi, yaitu kekurangan cairan. Inilah yang sebenarnya paling berbahaya dari diare, terutama pada bayi, anak kecil, dan orang lanjut usia. Dehidrasi akibat diare bisa terlihat dari beberapa tanda. Misalnya, bibir dan mulut terasa kering, jarang buang air kecil, mata terlihat cekung, kulit terasa kering, bahkan pada anak-anak bisa terlihat lemas dan tidak bersemangat. Jika sudah sampai tahap ini, diare tidak boleh dianggap sepele dan harus segera ditangani oleh tenaga medis. Menurut data dari berbagai lembaga kesehatan dunia, diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Ini karena banyak orang yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan makanan, air minum, dan lingkungan sekitar. Padahal, sebagian besar kasus diare sebenarnya bisa dicegah jika kita lebih peduli pada kebersihan diri. Selain infeksi, diare juga bisa muncul karena hal lain. Misalnya, karena stres, alergi makanan, atau karena efek samping obat tertentu. Beberapa orang juga mengalami diare setelah mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, berminyak, atau asam. Jadi, penyebabnya tidak selalu karena kuman, tapi juga bisa karena gaya hidup dan pola makan kita sendiri. Walau terlihat ringan, diare tetap harus diperhatikan. Tubuh manusia terdiri sebagian besar dari air, jadi saat cairan keluar terlalu banyak dan tidak diganti, keseimbangan tubuh bisa terganggu. Cairan tubuh yang hilang tidak hanya berupa air, tetapi juga elektrolit penting seperti natrium dan kalium yang berfungsi menjaga kerja otot, jantung, dan sistem saraf. Kalau cairan ini terus berkurang, bisa berakibat fatal. Karena itu, langkah pertama yang paling penting saat diare adalah mengganti cairan tubuh yang hilang. Banyak orang yang panik mencari obat diare, padahal inti pengobatan pertama bukan menghentikan buang airnya, tapi mencegah tubuh kehilangan cairan. Buang air saat diare sebenarnya adalah cara tubuh untuk mengeluarkan kuman atau zat berbahaya dari usus. Jadi, yang perlu dilakukan adalah bantu tubuh tetap kuat dengan cukup cairan. Selain itu, penting juga untuk mengenali kapan diare termasuk ringan dan kapan sudah berbahaya. Kalau hanya berlangsung 1-2 hari dan masih bisa makan serta minum dengan baik, biasanya tidak perlu khawatir. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, apalagi disertai demam tinggi, darah di feses, atau muntah terus-menerus, segera ke dokter. Kondisi seperti itu bisa menandakan infeksi berat yang butuh pengobatan khusus. Secara umum, diare adalah penyakit yang sangat umum, tapi bisa berbahaya jika diabaikan. Meskipun terlihat sepele,
Diare adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres pada pencernaan kita. Jadi, jangan remehkan. Jaga kebersihan, perhatikan makanan yang dikonsumsi, dan yang paling penting selalu pastikan tubuh cukup cairan setiap kali diare menyerang. Penyebab dan faktor risiko diare. Setelah kita tahu apa itu diare, sekarang penting untuk memahami apa saja penyebab dan faktor yang bisa memicu diare. Karena dengan tahu penyebabnya, kita bisa lebih mudah mencegah agar penyakit ini tidak datang kembali. Secara umum, diare bisa disebabkan oleh infeksi kuman, kebersihan yang buruk, makanan yang tidak higienis, atau gangguan dalam tubuh itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. 1. Infeksi virus. Penyebab paling umum dari diare adalah infeksi virus. Jenis virus yang sering menyebabkan diare antara lain rotavirus, norovirus, adenovirus, dan astrovirus. Rotavirus paling sering menyerang anak-anak, terutama di bawah usia 5 tahun. Anak yang terkena rotavirus biasanya mengalami buang air besar cair, muntah, dan demam. Karena itulah, pemerintah bahkan menyediakan vaksin rotavirus untuk mencegah diare berat pada anak. Virus ini biasanya menyebar lewat makanan, air, atau tangan yang terkontaminasi feses, kotoran manusia. Misalnya, seseorang tidak mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet, lalu memegang makanan, kuman dari tangan itu bisa berpindah ke makanan dan akhirnya masuk ke tubuh orang lain. 2. Infeksi bakteri. Selain virus, bakteri juga bisa menjadi penyebab utama diare. Beberapa jenis bakteri yang sering ditemukan antara lain: A. Escherichia coli, E. coli, B. Salmonella, C. Shigella, D. Campylobacter, E. Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Bakteri-bakteri ini biasanya hidup di air atau makanan yang tercemar kotoran manusia atau hewan. Misalnya, makanan yang tidak dimasak dengan matang, seperti sate setengah matang, lalapan mentah yang tidak dicuci bersih, atau air minum yang tidak direbus. Ketika bakteri masuk ke tubuh, mereka akan mengeluarkan racun, toksin, yang mengiritasi dinding usus, sehingga tubuh bereaksi dengan mengeluarkan cairan. Itulah sebabnya tinja menjadi encer. 3. Infeksi parasit. Selain virus dan bakteri, ada juga parasit seperti Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, dan Cryptosporidium yang bisa menyebabkan diare. Parasit ini biasanya berasal dari air yang kotor atau makanan yang tidak dicuci bersih. Diare akibat parasit seringkali berlangsung lama, lebih dari 2 minggu, dan bisa menyebabkan berat badan turun drastis karena usus tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. 4. Makanan dan minuman yang tercemar. Kebiasaan makan juga berperan besar dalam memicu diare. Misalnya, A. Mengonsumsi makanan yang sudah basi atau tidak disimpan dengan benar. B. Minum air mentah atau air isi ulang yang tidak terjamin kebersihannya. C. Makan di tempat yang kebersihannya kurang terjaga. Makanan yang dibiarkan terbuka di udara terbuka bisa dengan mudah dihinggapi lalat, yang membawa kuman dari tempat kotor. Kuman itu lalu masuk ke makanan dan menyebabkan infeksi saat dikonsumsi. Selain itu, beberapa orang juga sensitif terhadap bahan makanan tertentu, seperti laktosa, gula alami dalam susu. Jika tubuh tidak bisa mencerna laktosa dengan baik, maka susu atau produk olahannya bisa menyebabkan diare dan perut kembung. Kondisi ini disebut intoleransi laktosa. 5. Obat-obatan tertentu. Beberapa obat juga bisa menyebabkan diare, terutama antibiotik. Antibiotik bekerja membunuh bakteri penyebab penyakit, tapi sayangnya mereka juga bisa membunuh bakteri baik di usus yang sebenarnya membantu proses pencernaan. Ketika keseimbangan bakteri terganggu, pencernaan menjadi tidak stabil dan muncullah diare. Selain antibiotik, obat pencahar atau obat yang mengandung magnesium juga bisa menyebabkan diare jika digunakan berlebihan. 6. Stres dan gangguan emosi. Tidak banyak yang sadar kalau emosi juga bisa memengaruhi sistem pencernaan. Saat seseorang stres, cemas, atau gugup, otak akan mengirim sinyal ke usus dan memengaruhi cara usus bekerja. Hal inilah yang menyebabkan sebagian orang tiba-tiba ingin buang air besar saat gugup atau menghadapi situasi menegangkan. Dalam jangka panjang, stres yang berlebihan bisa membuat sistem pencernaan tidak seimbang dan menyebabkan diare berulang. 7. Faktor risiko yang meningkatkan peluang terkena diare. Selain penyebab langsung, ada juga beberapa faktor risiko yang membuat seseorang lebih mudah terkena diare. A. Kebersihan tangan yang buruk, tidak mencuci tangan setelah dari toilet atau sebelum makan. B. Air minum yang tidak bersih, terutama di daerah yang tidak memiliki akses air bersih. C. Makanan jalanan yang tidak higienis. D. Anak-anak dan lansia,
karena sistem kekebalan tubuh mereka lebih lemah. Perjalanan ke daerah dengan sanitasi buruk, diare wisatawan. Dari semua penyebab tadi, hal yang paling menonjol adalah kurangnya kebersihan dan kesadaran terhadap sanitasi. Itulah kenapa diare sering disebut sebagai penyakit tangan kotor. Sesederhana tidak mencuci tangan dengan sabun saja bisa membawa kuman masuk ke tubuh kita tanpa disadari. Jadi, mulai sekarang biasakan mencuci tangan, pastikan makanan dimasak hingga matang, dan hindari minum air mentah. Karena sebenarnya, sebagian besar kasus diare bisa dicegah hanya dengan kebersihan dan kehati-hatian dalam menjaga makanan serta lingkungan. Gejala, jenis, dan komplikasi diare. Setelah kita tahu apa itu diare dan apa saja penyebabnya, sekarang kita bahas lebih dalam tentang gejala-gejala yang muncul, jenis-jenis diare, dan komplikasi berbahaya yang bisa terjadi kalau diare tidak ditangani dengan baik. Banyak orang menganggap diare itu hanya bab cair, biasa. Padahal, diare punya tanda dan tingkat keparahan yang berbeda pada setiap orang. Ada yang ringan dan bisa sembuh sendiri, tapi ada juga yang berat sampai bisa menyebabkan dehidrasi parah, bahkan kematian terutama pada anak-anak dan lansia. Gejala paling khas dari diare tentu saja adalah buang air besar, bab, lebih dari 3 kali sehari dengan tinja encer atau cair. Tapi biasanya, diare juga disertai dengan beberapa gejala lain, seperti 1. Perut mulas atau nyeri di bagian bawah perut biasanya karena otot-otot usus bekerja lebih cepat dari biasanya untuk mengeluarkan isi pencernaan. 2. Perut terasa kembung, karena gas di dalam usus meningkat saat proses pencernaan terganggu. 3. Mual dan muntah, ini sering terjadi pada diare akibat infeksi virus atau bakteri. 4. Demam ringan hingga tinggi, menandakan tubuh sedang melawan infeksi. 5. Nafsu makan menurun dan tubuh lemas. 6. Feses berbau lebih menyengat dari biasanya, kadang disertai lendir atau darah. Kalau kamu mengalami buang air cair disertai darah, lendir, atau demam tinggi, itu tanda diare sudah masuk kategori berat dan perlu diperiksa ke dokter. Terutama jika disertai muntah terus-menerus atau tanda dehidrasi seperti mulut kering, mata cekung, dan jarang buang air kecil. Jenis-jenis diare tidak hanya satu macam. Berdasarkan penyebab dan lamanya, diare bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Mengetahui jenisnya penting supaya penanganannya tepat. 1. Diare akut. Ini adalah jenis diare yang paling sering terjadi. Biasanya berlangsung 1-3 hari, bisa karena makanan yang tidak bersih atau infeksi ringan. Contohnya, kamu makan gorengan yang sudah dingin atau air mentah, lalu keesokan harinya langsung bab cair dan perut rasa mulas. Biasanya diare jenis ini bisa sembuh dengan istirahat cukup dan minum cairan yang banyak. 2. Diare kronis. Kalau diare berlangsung lebih dari 2 minggu, itu sudah termasuk diare kronis. Penyebabnya bisa karena penyakit tertentu, misalnya gangguan penyerapan makanan, malabsorpsi, intoleransi laktosa, penyakit radang usus, inflammatory bowel disease, atau infeksi parasit yang tidak kunjung sembuh. Diare kronis bisa membuat berat badan turun, tubuh lemah, dan kekurangan nutrisi karena makanan tidak terserap sempurna di usus. 3. Diare infeksius. Jenis ini disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Biasanya ditandai dengan muntah, demam, dan kadang feses bercampur darah atau lendir. Diare infeksius bisa menular dari satu orang ke orang lain melalui makanan, air, atau tangan yang tidak bersih. 4. Diare non-infeksius. Diare ini bukan karena kuman, tapi karena reaksi tubuh terhadap hal lain, seperti alergi makanan, stres berlebihan, efek samping obat, atau penyakit lain seperti sindrom iritasi usus besar, IBS. Misalnya, seseorang yang tidak cocok dengan susu bisa langsung buang air encer setelah meminumnya. Itu bukan karena infeksi, tapi karena tubuhnya tidak bisa mencerna laktosa. Tanda-tanda dehidrasi pada penderita diare. Hal yang paling berbahaya dari diare bukan hanya seringnya buang air besar, tapi hilangnya cairan dan elektrolit tubuh. Tubuh kita terdiri dari lebih dari 60% air, dan saat diare, cairan tubuh keluar dalam jumlah besar lewat tinja. Kalau tidak segera diganti, bisa menyebabkan dehidrasi berat. Tanda-tanda dehidrasi yang perlu diwaspadai antara lain. A. Bibir dan lidah terasa kering. B. Jarang buang air kecil, bahkan tidak kencing selama berjam-jam. C. Mata cekung dan kulit terasa kering. D. Kepala pusing atau merasa sangat lemah. E. Pada anak-anak, ubun-ubun terlihat cekung dan mereka tampak rewel atau lesu. Kalau gejala-gejala ini muncul, jangan tunggu lama, segera minum air atau larutan oralit, dan kalau tidak membaik, langsung ke fasilitas kesehatan.
Komplikasi yang bisa terjadi akibat diare. Kalau diare tidak ditangani dengan benar, bisa menimbulkan komplikasi serius. Yang paling sering dan paling berbahaya adalah dehidrasi berat. Selain itu, diare juga bisa menyebabkan A. Kehilangan elektrolit penting seperti natrium dan kalium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan otot dan jantung. B. Penurunan berat badan drastis, terutama pada anak-anak. C. Gangguan penyerapan nutrisi, tubuh tidak dapat menyerap vitamin dan mineral dengan baik. D. Pada kasus yang parah, diare bisa menyebabkan kerusakan ginjal karena tubuh kekurangan cairan dalam waktu lama. Pada bayi dan anak-anak, komplikasi diare bisa terjadi dengan cepat, hanya dalam hitungan jam. Karena itu, mereka harus mendapat perhatian lebih saat mengalami diare. Diare mungkin terlihat seperti penyakit biasa, tapi sebenarnya bisa berbahaya jika diabaikan. Kuncinya adalah mengenali gejala sejak awal, mengetahui jenisnya, dan segera mengganti cairan tubuh yang hilang. Semakin cepat diare ditangani, semakin kecil kemungkinan terjadinya komplikasi. Jadi, kalau tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda lemas, buang air cair terus-menerus, atau bahkan keluar darah, jangan tunggu lama, segera cari bantuan medis. Cara pengobatan dan penanganan diare. Setelah tahu apa penyebab dan gejala diare, sekarang kita bahas hal yang paling penting, yaitu bagaimana cara mengobati dan menangani diare dengan benar. Banyak orang yang langsung panik saat diare dan buru-buru mencari obat untuk menghentikan babnya. Padahal, hal utama yang harus dilakukan bukan menghentikan diare, tapi mencegah tubuh kehilangan cairan. Karena yang paling berbahaya dari diare adalah dehidrasi, bukan seringnya buang air besar itu sendiri. 1. Langkah pertama, ganti cairan yang hilang. Ketika diare, tubuh kehilangan banyak air dan garam mineral, seperti natrium dan kalium. Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah rehidrasi, atau mengembalikan cairan yang hilang. Caranya bisa dengan A. Minum air putih sebanyak mungkin, sedikit demi sedikit tapi sering. B. Minum larutan oralit. Ini adalah cairan khusus untuk menggantikan elektrolit yang hilang. Biasanya dijual di apotek dalam bentuk bubuk, tinggal dilarutkan dengan air matang. Kalau tidak ada oralit, bisa buat larutan sederhana di rumah. Campur 1 liter air matang, 6 sendok teh gula, atau 1/2 sendok teh garam. Ini membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. C. Untuk anak-anak, bisa diberikan ASI lebih sering atau air kelapa muda karena mengandung elektrolit alami. Yang perlu diingat, jangan biarkan tubuh kekurangan cairan. Kalau setiap kali bab langsung minum air, tubuh akan lebih cepat pulih dan tidak mudah lemas. 2. Perhatikan makanan selama diare. Saat diare, perut sedang sensitif. Jadi, hindari makanan yang bisa memperparah kondisi usus. Beberapa makanan yang disarankan selama diare antara lain: A. Nasi lembek atau bubur polos. B. Pisang matang, karena mengandung kalium dan bisa membantu mengentalkan feses. C. Kentang rebus, roti tawar, dan biskuit polos. D. Air kelapa muda untuk mengganti elektrolit. E. Sup bening, terutama yang mengandung sayur rebus atau kaldu ayam. Sementara itu, makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari: A. Makanan pedas, asam, atau berlemak tinggi. B. Susu dan produk olahannya, jika kamu intoleransi laktosa. C. Minuman berkafein seperti kopi, teh kental, atau soda. D. Makanan cepat saji dan gorengan. Ingat, biarkan pencernaan beristirahat dulu. Saat sudah mulai membaik, kamu bisa kembali ke makanan normal secara perlahan. 3. Obat-obatan untuk diare. Ada beberapa obat yang bisa membantu meredakan diare, tapi harus digunakan dengan bijak. Berikut penjelasan sederhananya. A. Oralit atau cairan rehidrasi oral. Ini bukan obat untuk menghentikan diare, tapi untuk mengganti cairan tubuh. Ini adalah langkah utama dan paling penting. B. Zinc, seng terutama untuk anak-anak. Menurut WHO, pemberian zinc selama 10-14 hari bisa mempercepat penyembuhan dan mencegah diare datang kembali. C. Probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menyeimbangkan flora usus. Probiotik bisa didapat dari suplemen atau makanan fermentasi seperti yogurt. D. Obat anti diare seperti Lopramide bisa membantu mengurangi frekuensi bab, tapi tidak disarankan untuk anak-anak atau jika diare disebabkan oleh infeksi bakteri, karena tubuh perlu mengeluarkan kuman lewat tinja. E. Antibiotik hanya diberikan jika penyebab diare memang dari bakteri, dan harus atas resep dokter. Jangan minum antibiotik sembarangan karena bisa membuat bakteri jadi kebal. Jika diare disertai darah di feses, demam tinggi, atau muntah terus-menerus,
segera periksakan diri ke dokter. Karena ini bisa jadi tanda infeksi serius yang memerlukan penanganan medis. 4. Kapan harus ke dokter? Kebanyakan diare ringan bisa sembuh sendiri dalam beberapa hari. Tapi kamu harus waspada dan segera ke dokter jika muncul tanda-tanda berikut. Diare tidak membaik setelah 3 hari. Bab disertai darah atau lendir tebal. Muntah terus sampai tidak bisa minum air. Tanda-tanda dehidrasi, bibir kering, mata cekung, jarang buang air kecil. Anak-anak tampak sangat lemas atau rewel terus. Lansia atau orang dengan penyakit kronis mengalami diare berat. Di rumah sakit, penderita diare berat biasanya akan diberi cairan infus untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang lebih cepat. 5 cara alami membantu pemulihan. Selain obat-obatan, ada beberapa cara alami yang bisa membantu mempercepat pemulihan saat diare, misalnya A. Air kelapa muda mengandung elektrolit alami untuk mengganti cairan tubuh. B. Air rebusan daun jambu biji dipercaya bisa membantu mengurangi frekuensi BAB, tapi sebaiknya tetap dikonsumsi dengan bijak. C. Pisang matang dan nasi lembek membantu menenangkan usus dan memperlambat gerakan pencernaan. Namun, perlu diingat bahwa cara alami bukan pengganti pengobatan medis, terutama kalau diare sudah berat. Gunakan sebagai pendamping, bukan pengganti utama. Diare bisa sembuh dengan cepat jika ditangani dengan benar. Kuncinya hanya satu, jangan biarkan tubuh kekurangan cairan. Selalu sediakan oralit di rumah, jaga pola makan saat diare, dan perhatikan tanda-tanda bahaya. Jangan buru-buru menghentikan diare dengan obat tanpa tahu penyebabnya, karena tubuh kita sedang berusaha mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam. Ingat, diare bukan penyakit memalukan atau sepele tapi bisa menjadi berbahaya kalau diabaikan. Jadi, rawat tubuhmu dengan benar, perbanyak minum, makan makanan lembut, dan kalau tidak membaik, jangan ragu untuk ke dokter. Cara mencegah dan merawat tubuh agar terhindar dari diare. Diare memang bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tapi kabar baiknya, penyakit ini bisa dicegah kalau kita tahu bagaimana menjaga kebersihan dan pola hidup sehari-hari. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas secara santai dan mudah dimengerti tentang cara mencegah diare dan bagaimana merawat tubuh agar tidak mudah terserang penyakit ini lagi. 1. Kebersihan adalah kunci utama. Salah satu penyebab paling umum dari diare adalah masuknya kuman, bakteri, atau virus ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang tidak bersih. Maka dari itu, hal pertama yang harus dijaga adalah kebersihan diri dan lingkungan. Mulailah dari hal sederhana seperti A. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah memegang benda kotor. B. Pastikan makanan dimasak hingga matang. Hindari makanan yang setengah matang seperti daging mentah atau telur setengah matang karena bisa mengandung bakteri Salmonella atau E. coli. C. Gunakan air bersih dan layak konsumsi. Kalau ragu dengan kualitas air, sebaiknya rebus dulu sebelum diminum. D. Jaga kebersihan peralatan makan. Pastikan piring, sendok, dan gelas dicuci dengan sabun dan dikeringkan dengan baik. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, tapi justru punya pengaruh besar dalam mencegah infeksi penyebab diare. 2. Perhatikan kebersihan makanan di luar rumah. Makan di luar rumah memang praktis, apalagi kalau lagi sibuk. Tapi sayangnya, makanan yang dijual di tempat umum belum tentu terjamin kebersihannya. Kalau kamu sering jajan di luar, pilih tempat makan yang terlihat bersih dan ramai, biasanya karena makanannya enak dan aman. Hindari makanan yang dibiarkan terbuka terlalu lama di pinggir jalan, karena bisa terkontaminasi debu dan lalat. Perhatikan juga kebersihan penjual, terutama cara mereka menangani makanan dan uang, karena uang bisa membawa banyak kuman. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? 3. Menjaga daya tahan tubuh. Tubuh yang sehat dan kuat tidak mudah terserang penyakit, termasuk diare. Cara menjaga daya tahan tubuh sebenarnya sederhana, hanya butuh konsistensi. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak makan buah, sayur, dan makanan berprotein tinggi seperti ikan, telur, atau tahu tempe. Minum air putih yang cukup, sekitar 8 gelas per hari agar tubuh tidak kekurangan cairan. Istirahat cukup supaya sistem imun bisa bekerja dengan baik. Olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam juga bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Diare seringkali muncul ketika daya tahan tubuh sedang menurun, jadi menjaga tubuh tetap fit itu penting banget. 4. Perhatikan kondisi saat bepergian. Buat kamu yang suka traveling, diare seringkali jadi penyakit langganan saat ke daerah baru, terutama di tempat dengan sanitasi yang kurang baik.
Ada istilah khusus untuk ini yaitu traveler's diarrhea atau diare pelancong. Tips agar aman saat bepergian. Hindari minum air mentah atau es batu yang tidak jelas sumbernya. Bawa air minum sendiri dalam botol. Pilih makanan yang baru dimasak panas-panas. Jangan sembarangan makan buah yang sudah dikupas oleh orang lain. Dengan sedikit kewaspadaan, kamu bisa menikmati perjalanan tanpa gangguan perut melilit. 5. Merawat tubuh setelah sembuh dari diare. Setelah sembuh dari diare, tubuh biasanya masih lemas karena kehilangan banyak cairan dan elektrolit. Maka penting untuk membantu tubuh pulih sepenuhnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan: minum banyak cairan, bisa air putih, oralit, atau air kelapa muda untuk menggantikan elektrolit alami. Makan makanan lunak dan mudah dicerna seperti bubur, pisang, kentang rebus, atau nasi putih lembek. Hindari dulu makanan pedas, berminyak, dan susu selama beberapa hari, karena bisa membuat perut kembali bermasalah. Istirahat yang cukup, jangan langsung beraktivitas berat sebelum benar-benar pulih. Kalau setelah beberapa hari gejala belum hilang, segera periksa ke dokter. Kadang diare bisa jadi tanda adanya penyakit lain yang lebih serius. 6. Pentingnya edukasi dan kesadaran dini. Pencegahan diare bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga lingkungan sekitar. Di rumah, sekolah, atau tempat kerja, penting untuk mengedukasi semua orang tentang pentingnya kebersihan. Misalnya ajarkan anak-anak cara mencuci tangan yang benar. Pastikan tempat makan dan dapur selalu bersih. Gunakan jamban yang layak dan tidak mencemari air. Langkah kecil seperti ini bisa menyelamatkan banyak orang dari risiko diare yang berulang. Diare sebenarnya bukan penyakit berbahaya kalau ditangani dengan cepat dan benar, tapi bisa menjadi serius bila diabaikan. Kunci utamanya ada pada pencegahan, menjaga kebersihan, memilih makanan dan minuman yang aman, serta merawat tubuh agar tetap kuat. Ingat, kesehatan pencernaan adalah cerminan dari gaya hidup kita sehari-hari. Jadi, mari biasakan hidup bersih, makan sehat, dan peduli pada tubuh sendiri agar terhindar dari diare dan penyakit lainnya. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.